Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemanfaatan air gambut untuk kegiatan pertanian. Dengan anggota ada Pinky, Yayan, Dara, Dea, Dian, Eva, Galih, Halimah, Ivan, Joseph, Fajar, Fahri, dan Wisdan. Langsung saja yuk kita lihat pembahasannya. Check it out. Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi makhluk hidup, karena tidak ada satupun kehidupan dapat berlangsung tanpa adanya air. Keadaan sumber air pada setiap wilayah berbeda-beda, tergantung dengan keadaan alam dan aktivitas manusia di sekitar wilayah tersebut. Air gambut merupakan air permukaan hasil dekomposisi bahan organik dari tumbuhan yang terhambat untuk membusuk secara sempurna oleh kondisi asam dan anaerob. Eduardo et al. 2014. Air ini banyak ditemukan di daerah lahan gambut atau dataran rendah seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Menurut kajian Sukarman 2013, lahan gambut 14,9 juta hektar yang tersebar di Pulau Sumatera 43%, Kalimantan 32%, dan Papua 24,76%. Hal ini menunjukkan bahwa air gambut merupakan salah satu sumber daya air yang masih melimpah di Indonesia. Air gambut membutuhkan pengolahan khusus terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai sumber air untuk keperluan sektor pertanian maupun domestik. Salah satu untuk pengelolaan air di lahan gambut adalah drainase terkendali, karena keadaan lahan gambut biasanya tergenang, sedangkan sebagian besar tanaman budidaya tidak tahan dengan genangan. Lahan gambut merupakan salah satu jenis lahan rawa yang selalu jenuh air atau dalam kondisi tergenang. Lahan gambut ini terbentuk karena adanya sistem drainase yang buruk di kawasan rawa pasang surut yang dihasilkan dari akumulasi limbah tanaman. Lahan gambut tergolong dalam lahan suboptimal yang memiliki tingkat suburan rendah, drainase buruk, serta tingkat kemasaman yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pertanian di lahan gambut ini yakni dengan meningkatkan kesuburan tanah dan juga mengendalikan tinggi muka air di dalamnya. Pengaturan tinggi muka air bertujuan untuk proses pencucian bahan beracun berjalan lancar sehingga akan tercipta media tumbuh yang baik bagi tanaman. Sejarah pemanfaatan lahan gambut sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Pemanfaatan gambut di wilayah gambut pesisir sekitar daratan Kedah Paris Malaya telah dilakukan sejak pertengahan abad 19 oleh petani dari suku Cina dan Siam yang melakukan drainase gambut dengan membuat kanal-kanal. Teknologi drainase irigasi ini kemudian diaplikasikan kembali oleh suku Banjar di sekitar Banjarmasin pada tahun 1910-an hingga 1930-an. Lambat laun, teknologi ini diadopsi oleh suku Bugis dengan mengembangkan cara baru, yakni dengan menebangi hutan rawa dan membuat kanal-kanal drainase yang membentuk formasi tulang ikan untuk selanjutnya ditanami padi, kelapa, dan karet. Budidaya gambut tradisional ini merupakan awal sejarah pemanfaatan lahan gambut dengan menggunakan pintu air untuk mengontrol muka air. Menurut Kusnaidi 2006 dalam Aidah et al. 2018, air gambut memiliki karakteristik yang pertama, intensitas warna yang tinggi, yaitu merah hingga kecoklatan. Munculnya warna merah hingga kecoklatan pada air gambut disebabkan tingginya kandungan Fe atau unsur besi dalam air gambut. Kemudian yang kedua, pH air rendah. Air gambut memiliki pH antara 3-5. Hal tersebut menunjukkan bahwa air gambut memiliki derajat keasaman yang tinggi. Yang ketiga adalah kandungan zat organik yang tinggi. Semakin pekat warna air, maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kandungan zat organik dalam air gambut. Kemudian yang keempat adalah kekeruhan dan kandungan partikel yang rendah. Hal tersebut menyebabkan air gambut memiliki sifat fisik bening. Komponen atau senyawa utama yang terkandung pada air gambut yaitu asam humat, asam sulfat, dan humin. Asam humat merupakan hasil akhir dari dekomposisi bahan organik secara aerobik yang dilakukan oleh organisme. Kemudian asam sulfat merupakan senyawa asam organik dari humus yang larut di dalam air. Kemudian humin merupakan bagian dari asam humat yang tidak larut dan memiliki warna hitam.
Komoditas hortikultura merupakan tanaman yang tumbuh dengan baik di lahan gambut, khususnya lahan gambut dangkal. Kedalaman air untuk budidaya tanaman hortikultura di lahan gambut dangkal adalah 20-100 cm, tergantung jenis tanaman yang dibudidayakan. Contoh pemanfaatan gambut untuk pertanian adalah di Kelurahan Kelampangan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang menjadi pemasok sayuran bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Pengaturan tata air pada gambut harus mempertimbangkan beberapa karakteristik gambut yang sangat spesifik. Di antaranya, kemampuan gambut yang sangat tinggi dalam menyerap air atau bersifat hidrofilik bisa berubah menjadi hidrofobik atau menolak air jika gambut telah mengalami proses kering tak balik atau irreversible drying. Kondisi ini terjadi jika gambut mengalami kekeringan yang sangat ekstrim. Pada lahan gambut bisa ditanami baik dengan tanaman tahunan seperti karet, kelapa, hingga sawit, maupun tanaman semusim seperti padi, jagung, dan kacang panjang. Ditinjau dari segi pengelolaannya, sistem irigasi atau pengairan pada dua jenis tanaman tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Pada tanaman tahunan dan semusim, di lahan gambut pada umumnya didukung dengan pembuatan tabat atau dam overflow, yang selain berfungsi dalam rangka mempertahankan air, juga berfungsi untuk mencegah kebakaran dan penurunan kualitas lahan. Perbedaan pengelolaan tersebut terletak pada periode kebutuhan air. Pada tanaman semusim seperti padi yang memerlukan cukup banyak air di masa vegetatif, tabat dibuka dan dialiri. Sedangkan pada tanaman tahunan, periode pengairan lebih jarang. Pada tanaman semusim, selain tanaman pangan, tanaman hortikultura juga dapat diusahakan di lahan gambut dangkal seperti tomat, terong, cabai, dan semangka. Gambut memiliki karakteristik yang beragam dan multifungsi, seperti pengatur tata air, pengendali banjir, dan sebagai habitat aneka jenis makhluk hidup. Selain itu, gambut juga memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon, sehingga gambut dinilai sebagai pengendali kestabilan iklim global. Kemampuan gambut lainnya adalah menyimpan air. Dari segi fisik, gambut memiliki kemampuan menyimpan air yang sangat tinggi. Kemudian dari sisi biologinya, gambut memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas lingkungan. Hal ini dikarenakan gambut merupakan tempat hidupnya beraneka macam mikroorganisme dalam tanah. Di satu sisi atau di sisi lain, gambut juga memiliki keterbatasan. Ditinjau dari sifat kimianya, gambut memiliki keterbatasan tingkat kemasamannya yang tinggi. Selain itu, ketersediaan unsur hara N dan P tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Topografi merupakan salah satu faktor pembentuk lahan gambut, karena lahan gambut pada awalnya adalah lahan sedimen yang berupa cekungan dan dataran yang lama-kelamaan terisi oleh bahan organik dan tergenang air. Pengaruh dari adanya relief cekungan tersebut adalah tinggi rendahnya dan lama genangan air, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan lahan serta pola budidaya tanaman yang akan diterapkan di atasnya. Oleh karena itu, dalam klasifikasi landform yang dikemukakan oleh Marsudi et al. Pada tahun 1997, terdapat grup gambut yang biasa disebut peat landform yang terdiri atas subgrup gambut Topogenus peat, dan juga gambut ombrogen. Menurut Fitri, tahun 2016, sumber air pada lahan gambut dibedakan menjadi dua, antara lain, yang pertama, air hujan dan air permukaan. Air hujan memiliki pH agak asam, maka setelah tercampur dengan gambut, akan memiliki sifat asam, serta berwarna coklat, dikarenakan kandungan organik. Jenis lahan gambut ini yaitu bog. Yang kedua, air tanah yang terkontaminasi oleh mineral. Hal tersebut mengakibatkan pH air gambut memiliki pH netral dan basa. Jenis lahan gambut ini yaitu fen. Menurut Raja Guguk tahun 2010, air gambut biasanya intensitas warnanya tinggi atau berwarna coklat kemerahan, keasamannya tinggi atau pH rendah, mengandung zat organik yang tinggi, mengandung partikel tersuspensi yang rendah, serta kationnya yang rendah. Menurut Sharfi tahun 2007, warna coklat kemerahan pada air gambut disebabkan karena tingginya kandungan zat organik
dari dekomposisi bahan organik seperti daun, pohon, dan kayu. Zat organik tersebut, bila dalam keadaan terlarut, bersifat tahan terhadap mikroorganisme dalam waktu yang cukup lama. Menurut Nainggolan tahun 2011, senyawa organik yang terkandung dalam air gambut adalah asam humus yang terdiri dari asam humat, asam sulfat, dan humin. Air gambut ini dapat berada di berbagai iklim di seluruh dunia. Namun, sebagian besar air gambut ditemukan pada daerah dengan iklim dingin, iklim sedang atau boreal. Lahan gambut juga dapat ditemukan di daerah lintang rendah meliputi Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga Afrika. Lahan gambut merupakan salah satu jenis lahan rawa yang selalu jenuh air atau tergenang. Kondisi demikian menjadikan lahan gambut sulit untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Salah satu faktor kunci keberhasilan pengembangan pertanian di lahan gambut, selain meningkatkan kesuburannya, adalah mengendalikan tinggi muka air di dalamnya, sehingga gambut tetap basah, tapi tidak tergenang di musim hujan dan tidak kering di musim kemarau. Pengaturan tinggi muka air yang tepat juga dimaksudkan agar proses pencucian bahan beracun berjalan dengan lancar, sehingga tercipta media tumbuh yang baik bagi tanaman. Terlepas dari berbagai macam kekurangan pada tanah gambut, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatannya dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah sebagai pengatur hidrologi, karena sebagai penambat air yang dapat menahan banjir saat musim hujan dan melepasnya saat musim kemarau. Pengelolaan air di lahan gambut bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya air secara optimal, sehingga didapatkan hasil atau produktivitas lahan yang maksimal, serta sekaligus mempertahankan kelestarian sumber daya lahan tersebut. Teknik pengelolaan air di lahan gambut dapat dilakukan dengan membuat sistem parit atau handil di tepi sungai, sistem saluran model garpu di lahan pasang surut, dan sistem aliran satu arah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.